Mau punya single seperti Maria Pudesa atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Mau punya single seperti Maria Pudesa atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Nusantara Sore masih bersama Anda. Angin memiriku pasar pitujui tongtongana tu saro ataka lupa batumi angin memiri angin ngerang dingin dingin nama lantang sari buku paham. Dingin tidak panas atau terang makanan paha saja. Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam supaya tumbuh rambutan. Oke.
Siap. Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan? Hayo ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
sore, Pro 4 RRI Makassar. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita semua sahabat budaya di Pro 4 RRI Makassar. Masih di kebersamaan Nusantara Sore, saya Richard Ferdinand. Dan hari ini, tepatnya sore ini aku bisa bilang bahwa tanggalnya sangat bersejarah, istimewa sekali. Hari ini hadir ya di studio Pro 4 RRI Makassar langsung ya. Ini sahabat-sahabat baik kita, mereka semua adalah perkembangan film di Indonesia ini sudah sangat pesat dan selalu memberikan warna-warna istimewa dan penuh kejutan ya. Dan pada kesempatan hari ini kita hadirkan untuk sahabat budaya semuanya. Ini bisa juga dinonton lewat YouTube dan Facebook Pro 4 RRI Makassar. Mereka semua adalah, kalau aku boleh bilang, apa ya enaknya bahasanya? Oh ya, keluarga besar ya. Oke, keluarga besar dari sebuah film yang akan kembali ya mencuri perhatian penikmat pencinta film di Indonesia, yaitu film Solata. Oke, aku mau sapa dulu, selamat sore, ini sudah hadir beliau produser sekaligus sutradara Abang Ikhwan Persada. Selamat sore. Selamat sore, Mas Richard. Apa kabar? Kabar baik. Kita nostalgia lagi. Iya. Oke, Abang sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sehat. kemudian saya bergeser ke sedikit dulu. Ini salah satu idola ya. Idola kita semua, idolanya aku juga ya. Aku sampai gugup karena beliau sudah ada di hadapanku, tapi aku mencoba untuk memberanikan diriku. Aku panggil kakak aja, mohon izin ya. Kakak Ati Kodong, apa kabar? Baik. Iya, sehat-sehat Jaki. Halo semuanya. Wih, Dede. Kabar Ki? Aduh, kabar baik suaranya ya, Dede. Nggak berubah di. Iya, jangan bisa tanya umur deh. Nah, kemudian saya bergeser dulu di sampingnya Abang Ikhwan Persada. Nah, ini juga salah satu boleh dikatakan talenta muda berbakat ya yang ada di Kota Makassar. Nah, ini juga kita selalu lihat beliau warawiri di media sosial ya, di TV, tapi hari ini kita lihat langsung. Waduh, ternyata looknya oke juga ini. Saya mau sapa dulu untuk Abang Fail Firmansyah. Oke. Oke, aku mau dengar suaranya, boleh ya? Dipinjam sebentar, mohon izin. Iya Kak. Oke, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih udah boleh main di Pro 4 ya. Terima kasih kembali Kak. Kemudian yang di samping ini aku boleh lihat contekanku dulu. Waduh, ini kayaknya serba bisa ya. Suaranya oke, tapi yang bikin aku jadi surprise karena beliau ternyata adalah juga seorang pendongeng. Benar ya? Benar gak sih Abang? Siap. Iya. Oke, saya mau sapa dulu, ada Abang Sisi Lawing, sehat ya? Abang? Sehat, alhamdulillah sehat Bang, sehat. Terima kasih semua sudah hadir. Nah, aku mau menuju dulu ke Abang Irwan selaku produser dari film Solata ini. Abang, sebenarnya apa sih yang menjadi titik utama, poin utama dari film Solata ini? Jadi sebenarnya film Solata ini kan garis besar ceritanya itu tentang ada relawan dari Jakarta diperankan oleh Randy Kiernet. Itu punya program di Olon, programnya Olon Toraja ya. Olon Tanah Toraja, programnya nggak jalan, akhirnya Angkasa memutuskan untuk ke sana, lihat kenapa sih programnya tuh nggak jalan, kenapa sih guru-guru tuh nggak ada yang bertahan lama di sana ya di kan? Toraja ini di Olon ini. Di Olon ini. Terus di sana dia ketemu dengan 6 murid yang nama depannya itu mirip nama Presiden Republik Indonesia. Jadi nama-namanya itu Bambang Layuk, Mega Salurapa, Harto Pasanggang, Karno Patanduk, Wahid Rantelino sama Fatimah Habibie. Wow, oke. Nah, kemudian ini kan kalau kita berbicara kota Sulawesi Selatan ini kan banyak sekali tempat-tempat yang sanget istimewa, Bang ya. Tapi akhirnya jatuh cinta dengan Toraja ini. Kenapa bisa ini?
Kalau saya jujur selalu geraknya dari cerita dulu. Jadi kalau ceritanya menarik itu bisa terjadi di mana saja. Ya kan? Kebetulan memang cerita ini paling cocok di Olon dan kebetulan memang saya sebelum film Solata ini diproduksi, saya tuh belum pernah sama sekali ke Toraja. Cuman kalau track back ke masa lalu tuh kebetulan saya 10 tahun tinggal di Polewali. Polewali terus di rumah itu ART dari Mamasa Mambi, jadi terbiasa itu dengar bahasa Thai ya. Jadi kalau dipikir-pikir enggak ada yang kebetulan ya, pasti semuanya udah direncanakan kan sama yang di atas gitu ya. Dan akhirnya memilih Toraja sama sekali sebenarnya bukan karena di Toraja banyak lokasi wisata segala macam, lebih karena di Olon memang lokasi yang paling cocok buat cerita ini gitu. Nah, Abang boleh cerita singkat, ini Olon nih maksudnya apa? Dia di pegunungan kah atau di pinggir laut kah atau bagaimana? Jadi Olon ini sebenarnya lembah yang dikelilingi gunung ya. Jadi kalau lihat gambar-gambarnya di Google di mana gitu ya, itu mirip pegunungan di Swiss. Jadi kalau lihat itu kayak wah ini bukan di Indonesia ya gitu kan, tapi ternyata itu ada di Olon, ya kan, ada di Toraja gitu. Di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Selatan yang kalau kita mau arahkan kamera kemanapun 360 derajat itu bagus banget. Gitu. Nah, di samping beliau ini talent-talent yang sangat istimewa ini. Iya, betul. Hari ini kita bareng sama talent-talent kita. Jadi kebetulan talent kami ini ada dari 3 kota. Dari Jakarta, dari Makassar, dan dari Toraja. Kebetulan talent-talent yang hadir hari ini mewakili Makassar lah ya, walaupun Kak Ati sudah dikenal dari Selayar. Terus ini masa Indonesia. Iya, betul. Artis. Terus Kak Fail dari Belopa, Kak Sese dari Jeneponto. Gitu. Nah, 3-tiganya juga merupakan kebanggaan dari Kota Makassar ya. Betul. Iya, aku ke Kakak Ati dulu deh. Kakak, tapi tidak sulit jam menyanyi. Apa yang akhirnya membuat jatuh cinta untuk gabung di film ini, Kakak? Jadi sebenarnya dari awalnya juga saya belum kenal ini sama sutradara. Dikasih kenal itu sama ketua KKSS di Jakarta. Keluarga kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Jadi saya ketemu dan tidak langsung diterima, jadi kita ketemu dulu. Jadi saya casting juga. Casting gitu juga? Iya. Dede. Masa? Makanya aku bilang tuh, udah usah mami di casting. Kira bisa, ternyata saya juga casting dulu baru bisa bermain karena dari menyanyi baru langsung kita terjun di dunia. Castingnya seperti apa? Mau gak tahu? Jadi maksudnya karakternya Atik Kodon tidak bisa maksudnya harus tetap jadi Atik Kodon. Udah bisa marah-marah di. Marah-marah juga. Di sini tidak bisa, harus kita tetap marah-marah. Jadi nama aku di sini bukan Atik Kodon, jadi nama aku di sini Ibu Gemuk. Iya sebenarnya protes kan. Bukan kayak bilang Ibu Gemuk, udah kita sendiri bilang tuh. Tidak protes ke bilang saya Ibu seksi, malah jangan harus Ibu Gemuk. Iya tahu. Ibu Gemuk tapi peri yang baik hati toh. Tidak, Pak juga. Pokoknya Pak BC. Jadi luar biasa karena saya juga karena film Solata ini saya juga bisa menginjakkan kaki di Toraja. Sama ini belum pergi ke Toraja kan? Belum pernah ada orang panggil Kak menyanyi lagu dangdut di sana. Kodong. Tapi nasi banyak tahu yang panggil gitu. Kemarin waktu ke sana tuh banyak sekali juga orang foto-foto dan kenal. Akhirnya tuh, akhirnya ini minta, ini minta, ini. Di terminal. Kita ada ini, ada sound Zig Surata kan? Iya, sound Zig Surata di sana tuh siapa tahu? Ini minta. Tidak, memang tahu kan. Bilang Atik Kodong ini yang juara 2, bilang ya makasih. Juara itu tahu di ini. Oke, simpan dulu cerita tadi karena masih banyak ini bahan-bahanku. Nah, kemudian kita bergeser ke Abang Fail Firmansyah. Oke. Ya mohon izin ya. Ya Kak. Nah, apa sih yang maksudnya bisa dikatakan bahwa memang dari keluarga seniman? Abang Fail boleh cerita? Kalau saya Kak, memang saya tidak ada basic di film. Oke. Kalau tapi bukannya film ya?
Sewaktu masih kuliah juga saya ambil jurusan seni. Oh, oke. Saya jurusan teknik pertambangan. Waduh, jumping ya. Kalau seni Kak, memang saya suka seni. Oh, suka seni. Suka seni. Oke. Tapi kalau dibilang penyanyi, bukan penyanyi. Bukan penyanyi, cuman penikmat. Penikmat. Ya. Penyakit lebih tepatnya dibilang Kak Sese. Simpan dulu. Oke. Nah, kemudian akhirnya yang tertarik ya untuk join di proyek ini apa nih? Jauh sebelum ini Kak, saya sudah gabung sama Kak Ikhwan itu di proyek film pertama yang Silariang. Silariang itu pun juga saya casting juga di awal. Sebenarnya mau Kak bilang, tapi biar nanti kita yang ini toh. Oh gitu, udah nih Pak. Iya. Ini dari Kak Ikhwan ini yang sebenarnya yang apa di? Yang dapat Kak. Tapi sebelumnya dapat Kak dari Anyut ya. Tapi dua orang ini sebenarnya di film kayak ini sangat sangat nggak bisa sekali Kak lupa Kak. Dua orang ini. Yang pertama itu Ipang. Oh iya. Ipang itu line produser di film Solata kemarin. Terus yang kedua Kak Ikhwan. Kenapa Kak Ikhwan saya nomor 2 kan? Karena kalau tidak ada si Ipang ini, tidak mungkin saya ketemu sama Kak Ikhwan. Jadi sampai sekarang ini saya bertiga. Kalau ketika ada Kak Ikhwan di Makassar, pasti Ipang, ada Kak Ikhwan mau datang di Makassar. Dan kalau baru tiba Kak Ikhwan di Makassar itu pasti telepon, ada Kak di Makassar. Oke. Pakai kartu merah atau gimana nih? Kayaknya biru Kak. Oke, akhirnya ini ya bisa join ya? Iya. Dari sebenarnya kalau join dari tahun lalu itu saya dikirimkan skenario Kak. Iya. Itu baru draft 2 ya Kak, Mei. Oh oke. Itu saya disuruh baca, coba baca. Berapa lembar ini? Waduh banyak sekali, lebih 100. Lebih 100 tapi tahu saya itu paling pakai mut-mutan kalau mau baca. Jadi saya cari waktu kalau tengah malam baru saya mulai membaca. Itu pun saya print dulu kalau lewat PDF itu. Malas Kak, print semua dulu. Print akhirnya saya bilang saya tidak bisa kasih masukan kayak gimana sanggahan. Saya bilang Kak bagus. Karena tidak ada nuku Kak, tidak ada kapasitasku sebagai muka kritik atau apa karena bukan Kak orang film, bukan Kak kritikus film. Seperti itu. Tapi di akhir itu sampai berapa kali draft itu masih berat pula. Berat sekali nih. Nah di final draft itu casting director kirimkan Kak, namanya Kak Anca Takdir. Saya bilang Kak enak nih Kak, ini nih klop dengan ini yang final draftnya. Berarti Kak Ikhwan memang betul-betul dia tahu sekali dia tahu karakter seperti apa, begini. Makanya dia kasih natural maka di sini caraku main di film Solata. Mama Raisya. Sebentar bisa tanya itu nah. Iya. Oke, kemudian Abang Sese. Apa juga? Nah, akhirnya memutuskan untuk tadi juga Kakak Ati, kemudian Kakak Viam juga. Kemudian apa sih yang menjadi ketertarikan gitu loh sehingga kayaknya boleh lah. Iya. Jadi saya memang kalau saya kan memang expert di ini gitu di dunia acting sama dunia tarik suara. Cuman kalau bicara tentang kenapa saya tertarik ya karena Ikhwan Persada ini, Pak Ikhwan ini. Jadi sebelumnya memang 2 kali kerjasama di film Silariang sama Tusuk Jelangkung di Bali waktu itu. Nah ini film ketiga. Jadi sebelumnya juga setahun sebelumnya juga beliau menginformasikan ke saya. Dibilang Puan Rida waktu itu kan masih gondrong. Puan Rida mau nggak potong rambut kalau dapat peran ini apa segala macam. Ada peran nih. Ada syarat ini. Gitu. Saya langsung tidak banyak basa-basi. Oke. Saya bilang gitu. Siap. Baru sebenarnya ini apa nama trademark gitu ya. Iya, jadi kalau berpikir kalau rambut gondrong itu kalau di dunia nyanyi kan itu seselawing banget gitu. Iya. Tapi kalau untuk dunia film
Ada pengecualian lah. Ada pengecualian. Toleransi gitu. lah. Pokoknya apapun itu kalau untuk profesionalisme ya kenapa tidak? Gitu totalitas gitu dalam berkarya. Iya. Nah, saya kembali dulu ke Abang Ikhwan ini. Abang, ya, ini kan dengan perjalanan panjang yang sudah dilalui ya, puluhan tahun tentunya aku bilang di dunia sinema, dunia film ini. Nah, akhirnya memutuskan untuk kembali ke Kota Makassar, melihat begitu banyak potensi-potensi yang sangat istimewa, kemudian melibatkan mereka di dalam produksi ini. Ini ada kesusahan enggak, Bang? Kalau tiap project itu punya kesulitan masing-masing ya. Kalau di sini mungkin lebih karena jadi gini, orang film tuh selalu bilang begini, kalau syuting film tuh sebaiknya menghindari dua hal, menghindari anak-anak sama menghindari binatang. Nah di film ini anak-anaknya ada 6 orang, ya kan, terus kita juga dapat binatang kan gitu. Jadi buat saya pribadi memang dari awal udah tahu bahwa ini bukan perjalanan yang mudah, ya kan. Kita juga ketemu talent-talentnya kan nggak mudah gitu ya. Termasuk ketemu Kak Ati, termasuk ketemu File, termasuk ketemu Sese gitu ya. Dan buat saya pribadi ya memang setiap project itu akan punya caranya sendiri ketemu dengan pemain-pemainnya gitu ya, dan ya kalau kita jalani dengan ikhlas, kita jalani dengan baik ya mudah-mudahan hasilnya juga bagus. Amin. Gitu. Oke. Nah, satu hal yang menarik di sini Abang adalah ketika kita berbicara sebuah film yang mengangkat sebuah konten lokal begitu ya, daerah lokal itu kan kita bersentuhan dengan budaya. Betul. Nah, tantangan terbesar Abang ketika harus ke Toraja, maksudnya dengan budaya yang sangat begitu kompleks, kemudian diangkat menjadi sebuah cerita yang aku bilang ini sesuatu yang sangat spektakuler sekali. Mohon izin Abang, bagaimana? Jadi gini, saya memang tinggal di Jakarta sudah hampir 20 tahun. Cuman bagaimanapun kan saya tidak bisa lupa dengan akar ya. Karena saya kan lahir dan besar di Makassar. Terus jadi buat saya pribadi walaupun waktu itu belum pernah ke Toraja itu tidak sebenarnya Toraja itu bukan sesuatu yang jauh buat saya gitu. Jadi waktu itu juga ya mungkin karena saya juga orang setengah lokal kan. Nah, setengah lokal lebih ke datang ke sana tuh bukan datang dengan petantang petenteng, bukan datang sebagai turis, datang sebagai tabe saya Ikhwan, saya mau bikin film di sini. Jadi akhirnya mungkin karena kita datang dengan niat seperti itu ya. Jadi tiba-tiba tuh banyak pintu terbuka, banyak yang bantu ya kan, banyak yang dimudahkan gitu. Dimudahkan, ditolong. Ini kalau mau casting di sini aja pakai ini, nggak perlu bayar di sini gitu. Akhirnya ya terbukalah semua hal-hal yang tadinya kita pikir ini bakalan susah ya kan. Misalnya kita nyari pemeran anak 6 orang itu kan kita mikirnya bakalan susah ya, karena kan kita akan nyari non actor kan. Pemain yang pertama kali berakting, dan itu kan nggak gampang. Jadi cuman ternyata ketika kita jalanin prosesnya semuanya dimudahkan aja gitu. Oke, iya. Nah sekarang saya kembali dulu ke kakakku, kakak Tabe. Apa lagi? Skin yang paling berat ya di film ini kan basicnya kan nyanyi nih ya. Terus tiba-tiba misalnya Tuhan izinkan membelokkan sedikit. Sesuatu yang sangat istimewa ini. Kalau dibilang berat, dari berat badan memang berat sebenarnya bukan berat badan kudu. Jadi memang agak ini karena kita dari penyanyi dangdut baru mau adu akting. Tapi kan sama-sama seni toh. Iya. Kemarin itu maksudnya jadi dari Ikhwan juga dia bilang biar mereka sesuai saja dengan karakter gitu. Kalau mau kita tambah sedikit tambah kodom bisa juga. Yang paling berat? Yang sebenarnya tidak ada di sini. Berat badan Ji. Iya, acting musia kan gini. Iya, karena saya harus marah-marahin ini Reki. Maksudnya yang pemeran utamanya harus marah-marahin, baru itu mobil jalan terus. Baru belum pakai masuk ke kena hujan, belum pakai apa, baru ini masuk orang kan stres semua maki ini. Karena ini banyak sekali juga ibu-ibu ikut, baru tidak mau ikut kemana? Ikut kemana? Tidak masuk ke banyak juga yang ekstrasnya di situ. Figurannya. Jadi biasa belajar maki dulu live ibu. Tapi sebentar tidak foto maki. Dari waktu. Iya, tidak ada waktu sebentar foto. Aku bilang tunggu maki dulu. Jadi itu yang bikin lama ki deh sampai
bakal pusing. Tapi akhirnya juga masuk ke Randy juga Baitonji karena dia pahami karakterku. Saya juga harus kupahami karakternya, jadi jatuhnya lucu Mi. Oke. Nah ini kan maksudnya kan di luar sana publik kan udah terlanjur mengenal Kakak Ati kan dengan sesuatu yang peribaik hati maksudnya toh, yang tidak pernah ada susah, selalu happy bahagia. Nah ketika harus masuk ke dalam peran ini sama ya, saya juga happy ya, maksudku happy ya juga biar di mana begitu ya. Tapi kemarin saya waktu di Toraja itu tidak pergi di Olon, coba pergi kapan di Olon itu ketemu saya saudaraku di sana sapi. Bukan Kak, bukan sapi, kutu Olon. Jadi saya tidak di situ, jadi saya itu pertama syuting di Terminal Makale. Ketemu di situ, ternyata masih banyak orang kenal. Hati kodong, hai juara 2 gitu. Dan seru. Tidak ngarang gitu. Tidak ngarang lagi. Bicara fakta. Oh iya fakta tahu. Fakta tahu Abang Sese. Fakta tahu. Oke. Baik. Nah, kemudian Abang Sese di apa namanya sama juga seperti Kakak Ati ini enggak maksudnya peran-peran sebelumnya sama yang sekarang ini tantangannya di mana? Iya, punya tantangan tersendiri sih sebenarnya. Kalau yang pertama tantangannya saya harus menjadi orang yang sangat dibenci. Iya, orang yang sangat pokoknya di situ bagaimana caranya penonton itu harus tidak suka sama saya begitu. Dan kalau di sini saya justru bukan dibenci, menyebalkan. Justru di sini. Pak balik-balik di situ. Kalau di film Silariang itu ni kurisi ya. Kalau di sini apakah balik-balik sih gregetan gitu karena caranya bersikap yang seolah-olah kayak tidak ada mentum toleransi begitu. Sementara publik kan udah terlanjur terkenal Abang Sese kan dengan sesuatu pribadi yang humble, hangat. Nah, terus harus terjun sedalam-dalam ke memaknai peran itu. Jadi observasinya sih yang ribet. Akhirnya sampai di lokasi syuting saya untuk memastikan lagi karakter yang saya pilih, saya memastikan lagi ke Pak Sutradara, Pak Iwan sebagai produser juga. Saya memastikan bagaimana kalau begini bisa saya, begini. Oke, aman. Saya jalan. Saya pulang ke hotel, saya mendalami karakter, saya latih reading dengan teman itu Cipta Perdana gitu. Alhamdulillah dan sangat membantu. Gitu. Nah, sebelum kita Kak Kavian, saya kembali dulu ke Abang Ihsan. Jadi kalau mau di total ini Bang, usia berapa lama? Sampai dari awal persiapan sampai akhirnya film Solata ini jadi semua ambil dari awal sampai akhir semuanya di ini ya di Toraja Bang. Enggak. Jadi kalau dari persiapan sebenarnya kita udah mulai dari Desember 2022. Ya, jadi sebenarnya kurang lebih 1,5 tahun lah ya sampai akhirnya kita syuting. Syutingnya sendiri sebenarnya cuma 14 hari. Kita di Tanah Toraja Utara, Palopo dan di Jakarta. Jadi dan teman-teman yang hadir di sini nih scene-nya beda-beda. Kak Ati tuh dapatnya Makale sama Toraja Utara. Sempat satu scene sama Fail, tapi Kak Ati tidak pernah satu scene sama Kak Sese. Ya kan? Nah, Fail satu scene sama Sese. Sese syutingnya di Palopo. Ini syutingnya di hampir semua kota. Karena scene-nya banyak. Jadi kalau di total berapa waktu yang dibutuhkan itu Bang? Ya itu tadi 1,5 tahun lebih, kurang lebih 1,5 tahun. Dari survei awal sampai akhirnya memilih. Sampai akhirnya kita syutingnya kemarin kan 22 Juli sampai 5 Agustus. 5 Agustus, oke. Nah, ketika akhirnya pemain lokal harus sandingkan dengan pemain-pemain dari Jakarta, bagaimana Abang men-train mereka? Jadi gini. Dari awal ketika kita memutuskan akan syuting di Olon, kita sudah datang dengan pemahaman bahwa Olon adalah lokasi syutingnya indah, tapi mungkin tidak menyenangkan untuk ditinggali karena di sana nggak ada fasilitas hotel, nggak ada sinyal, ya kan. Jadi saya harus ngobrol dulu dengan Randy, dengan Rahel JKT48, dengan Harsha bahwa kondisinya seperti ini, kita akan tinggal di rumah penduduk di sana. Terus di sana tidak ada sinyal, jadi siap-siap jauh dari keluarga. Terus kalau sungainya
apa namanya sungainya lagi banjir, air di bak mandi kita jadi warna coklat, ya kan? Jadi dari situ kita udah punya ya udah mentalnya udah siap kan. Jadi begitu sampai di sana udah ndak ada halangan. Oh gitu. iya, Kak Ati tapi aman-aman jika di sana di. Tapi saya enggak ke situ. Oh, enggak ke situ. Suara tidak di situ. Oh. Asik. Rempet terus, rempet. Mepet terus. Jadi ban-ban aja ya, abang ya. Ya, alhamdulillah sih ya selesai dengan aman lancar. Everybody's happy. Nah, Kakak Pian ketika harus bertarung skin dengan Kakak Ati Godong, ini ada trik file bang. Kalau sama Kak Ati, justru Kak Ati yang jadi pemantik bagi saya, Kak. Oh, asik. Kayak bakar mak. Jadi kalau Kak Ati lagi pada saat kita lagi latihan, Kak, Kak Ati lagi bikin lelucon, semua orang terhibur. Apalagi kita kan saya berdua, ada berapa orang? Syuting kita itu di jam 3 subuh. Iya. Okay. Jadi jam 3 pagi. Jadi ya semua mengantuk. Iya. Masuk ke hati dengan gaya-gayanya bikin lelucon. Jadi ya semangat kita lagi untuk selesaikan micipain supaya bisa kita pulang. Oh gitu. Sampai properti habis, Kak. Oh ya? Iya. Aku juga kasih malu di sini. Tidak tahu nanti dipotong. Nanti dipotong. Ya, terlanjur benar cerita Kak Iwan jadi ya. Dipotong. Aku bocor kami juga. Ada kue. Itu ada properti. Lapar Kak juga sebenarnya, Kak. Cuman ini Kak Ati memang lapar juga enggak bisa makan mie deh. Jam berapa waktu itu? Jam 3. Jam 3 subuh. Waktu-waktunya memang Jawa Tengah. Cipuran Tembang. Waktu-waktunya Jawa Tengah mengamuk. Oh, iya, jadi Kak Ati dengan polosnya makan saja, enggak ada urusan sama Belanda. Oh. Akhirnya jalan terus ya? Iya, jalan. Alhamdulillah selesai juga, Kak, dengan ya enggak ada kendala. Oke. Walaupun ada kendala ya banyak sakit. Terutama saya juga hari-hari terakhir itu di Toraja di Rantepao, saya tumbang juga. Ketemu Batitong. Oh. Batitong. Saya di saat teman-teman sudah pulih semua dari sakitnya, saya yang tumbang. Dan itu di menit terakhir. Untuk di Toraja. Oke. Dan harus semangati diriku, betul. supaya selesai cepat ini, supaya tidak ada halangan-halangan semua, supaya tidak bertambah lagi kos. Iya, abang Sesi ada sesuatu yang unik dah. Kalau uniknya justru di anak kecilnya kalau saya lihat gitu. Uniknya di anak kecilnya itu orang-orang yang anak-anak itu yang tidak pernah belajar akting sebelumnya, tetapi malah mereka yang harusnya dikhawatirkan tidak sampai soulnya, jiwanya ke pemain yang lain, justru malah dia di atas rata-rata. Beliau anak-anak itu malah katanya sih di atas rata-rata. Walaupun saya tidak adu akting sama mereka, tetapi informasi dan visual yang saya lihat ya begitu keadaannya. Iya, tapi foto ini menunjukkan banget ya. Iya, keunikannya gitu di situ, keunikannya di situ. Oke. Dan uniknya lagi seorang produser jadi sutradara, itu yang unik lagi. Kali 2. Ambil muami. Nah, Abang Iksan, ini bagaimana menjaga supaya maksudnya teman-teman ini maksudnya feelnya mereka tetap menyala begitu, walaupun mungkin dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Ya sebenarnya kan kalau kita leader ya memang kita harus banyak. Jadi gini, kalau di film itu kan kerja kolaboratif. Jadi saya ndak bisa bilang semua orang harus ikuti kata saya, ndak bisa. Karena kita harus ngobrol sama semua orang, sama Sese walaupun cuma satu scene, tapi kan penting scene-nya. Jadi kita ngobrol sama Kak Ati, kita ngobrol sama Fail yang banyak sekali scene-nya, kita juga ngobrol. Jadi ya kadang-kadang kan yang paling sering saya teriaki tuh di lapangan Fail. Kadang-kadang kan jengkel kan, enggak perlu begitu, enggak perlu melucu apa segala macam gitu. Cuman kita juga sampaikan kan baik ya, jadi diterima baik juga sama dia. Ya kadang-kadang juga kita kesel, tapi kan enggak boleh. Karena kalau kita kesel tuh ke bawahnya goyang semua kan, pada kaget semua gitu. Jadi
memang harus, apalagi kita syuting sama anak-anak. Syuting sama anak-anak kan kita harus jaga moodnya mereka, supaya mereka deket sama kita gitu, nggak menganggap kita jadi sosok yang menakutkan gitu ya. Itu luar biasa. Dan sampai hari ini tuh saya sama mereka tuh deket sekali. Jadi sampai saking deketnya itu tiap hari diteror lewat WA. Om Iwan kapan berenang? Om Iwan kapan kita main-main? Anak-anak ini 6 orang loh, bukan 1 loh, 6 orang. Jadi tadi di awal Abang sempat bilang bahwa mereka ini betul-betul sama sekali tidak pernah acting ya. Terus ketemu dengan mereka ini ceritanya gimana? Casting. Jadi kita casting. Jadi awalnya kita bukan open casting. Cuman ternyata tidak mendapat sambutan yang meriah dan akhirnya kita ubah strategi dengan casting director. Anca Takdir bilang begini, dia bilang, Kak, kayaknya kita harus ke sekolah, kayaknya kita harus jemput bola. Jadi akhirnya Anca tuh belusukan tuh masuk ke sekolah-sekolah di Rantepao, SD di Makale. Ketemulah tuh anak-anak sekitar 200-an orang. Jadi mereka kita giring untuk casting beneran. Sampai itu kita seleksi lagi sampai terpilih sampai 6 orang itu, dan prosesnya itu panjang sekali. Cuman karena mungkin karena prosesnya panjang tuh akhirnya kita bisa melihat mutiara-mutiara terpendam nih ya kan. Akhirnya memang proses tidak akan mengkhianati hasil kan. Jadi kita lihat ternyata si ini bagus, ini bagus gitu. Dan waktu kita nulis skenarionya saya bayangkan itu cuma satu karakter anak yang akan menyala gitu. Di awalnya ya. Iya awalnya ada karakter namanya Habi, tapi begitu casting yakin gue ini 6 anak nih bakalan nyala semua, bener nyala semua. Dan akhirnya bisa kita lihat ya. Iya, dan nggak kalah memang sama sama profesional kayak Kak Ati, Kak Sese, Kak Fail, nggak kalah sama sekali. Nah, berbicara mengenai skenario, ketika akhirnya menghadirkan 3 orang yang sangat luar biasa di samping Abang ini, memang ketika bikin skenario, nanti ini. Sudah ada bayangan belum sebelumnya? Iya, karena jadi saya punya kebiasaan gini, ketika Kak Ati tuh benar, dia bilang semua orang yang di film saya itu pasti casting. Tapi biasanya kalau udah casting kita udah tahu kan levelnya di mana. Jadi kayak Fail sama Sese kan kita udah pernah kerja sama di 2 film ya. Jadi udah tahu tuh levelnya sampai di mana nih. Sese nih kalau saya kasih peran ini pasti jadi nih dimainin sama dia. Fail nih kalau ini nih ya walaupun agak ditendang-tendang dikit tapi jadi nih, bisa nih gitu kan. Jadi kemarin terakhir kan Kak Ati kebetulan insya Allah mudah-mudahan terlaksana ya. Habis ini kita mau syuting di Selayar kan. Jadi saya bilang sama Kak Ati tuh kemarin, Kak Ati, saya mau kamu main lagi, tapi kali ini kamu sama sekali tidak jadi Ati Kodong. Berani ndak? Nah sempet tuh dia. Nah, silakan cerita. Kakak tabe sedikit. Sebenarnya bukan saya kemarin yang mau ini yang mau. Dia bilang bukan kak kita nih. Serius Kak, jadi ada memang teman artisku, tapi jangan sebut. Itu teman artis tapi tidak jadi karena dia tidak gemuk jadi Ati Kodong, tapi itu pun saya juga casting makanya tadi Abang Sesi bilang jangan dikasih dia tuh enggak usah dikasih turun begitu mau kan rezeki kita tuh. Jadi nanti insyaallah kalau jadi lagi kita syuting di Selayar lagi. Itu rencananya kapan itu, tahun ini Abang atau tahun depan? Tahun depan. Berarti telana jamu. Dipotong mau dihapus ya. Enggak bisa. Ricu bandar kan. Sudah mikir dikasih makan terasi Selayar aja. Gitu. Selesai. Gitu nih. Jadi kalau di sini kan dikasih makan palikut tuh, kalau sampai di sana sapi mantong. Iya, saya tertarik kembali dulu ke Abang Sese ini kan maksudnya dengan sosok yang tadi aku bilang di awal, mohon izin ya Abang sosok yang maksudnya sangat humble ya, yang menjadi sebuah kekuatan sebenarnya bagi Abang Sese. Kemudian akhirnya harus terjun ke karakter yang bisa dikatakan ini ini bukan kakak Sese sebenarnya. Mohon izin. Ya itu kalau saya sebelumnya memang awalnya kan basically saya latar belakang saya kan seorang aktor di teater, seorang aktor di teater, terus agak lebih mudah begitu ya maksudnya untuk observasi gitu, untuk mencari karakter yang cocok untuk saya begitu. Jadi
setiap saya dapat peran itu saya selalu bermeditasi. Jadi saya baca dulu apa sih namanya di depan itu, Pak Iwan? Deskripsi si pemainnya gitu, maksudnya karakter yang seperti apa, umurnya berapa, kesehariannya seperti apa. Nah itu yang saya harus gabungkan. Misalkan di satu orang ini saya dapatkan karakter misalkan temperamentalnya yang saya dapat. Nah yang songongnya di sini nih, atau yang ininya di sini nih. Jadi saya gabungkan dari satu orang itu saya gabungkan, akhirnya menjadi kesatuan. Dan itu saya harus hunting, saya observasi, saya perhatikan cara bergeraknya, ngomongnya, marahnya bagaimana. Artinya walaupun misalkan tiba-tiba tapi saya pernah ketemu, saya bayangkan betul-betul, saya kasih masuk, udah selesai. Nah itu, cuman yang lebih beratnya lagi ketika mengeluarkan lagi itu menjadi Sese Lawing yang sebelum menjadi pemeran itu yang berat, karena kadang terbawa. Iya, biasa penanakan mana? Erik paparin kopi. Sain kopi. Spontan. Janda remai. Spontan ya. Iya gitu. Ya begitu kira-kira Bang. Nah, Kakak Fian. Iya. Kakak Fail. Aduh, sorry Kakak Fail. Ada apa nih? Kakak Fail. Iya, potong kambing lagi. Iya, Kak. Oke. Harapannya untuk nanti ke depannya, siapa tahu mungkin ada sesuatu. Kan tadi kan Kakak tuh udah tawarin nih. Siapa tahu mungkin ada tawaran baru juga dari. Kalau harapan sih. Ini ada harapan sama dia. Pasti banyak. Mudah-mudahan dia dapat nominasi. Amin. Enggak apa-apa. Pak Il mau manggil. Katanya abis itu 10 film dia main enggak dibayar. Allahu Akbar. Bareng-bareng. Biar Fail yang dapat nominasi tapi saya pemenangnya. Amin. Ternyata Atiko dengan dapat piala. Harapan sih Kak, ya pasti semua orang berharap yang bagus. Ya after film ini semoga ada film-film lagi yang dapat tawaran lagi yang lebih menantang lagi. Karena tapi sebenarnya saya jujur Kak, saya sama Kak Sese ini enggak laku kodong di Makassar. Enggak ada yang lirik di Makassar. Salah. Sesuatu yang apa namanya, Tuhan kan pasti selalu punya ini ya, punya sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Ada Bang, yang lirik tapi lamur Ya inilah jalannya Kak, dipertemukan sama Kak Ihwan. 3 project film ini saya terus dikasih bareng terus sama Kak Sese, Silariang, Tusuk Jelangkung sama Solata ini. Alhamdulillah saya terus sama Kak Sese. Mungkin saya berjodoh dengan dia. Oke, Abang Iksan. Iwan. Abang Iwan, iya. Ada apa dengan Fian dan Ihsan? Ada apa? Siapa tahu mungkin ada ini ya, maksudnya karakter lagi yang baru ya. Nah, di antara apa namanya teman-teman yang sudah hadir di sini, kemudian begitu banyak yang sudah support ya dari awal sampai akhir, sehingga akhirnya proses kurang lebih 1 tahun lebih itu ya proses dari film Solata. Nah, mimpi terbesar Abang dari film ini untuk apa namanya perkembangan film di Indonesia? Secara umum sih sebenarnya kalau dari saya pribadi selalu pengen tiap project tuh ada bintang-bintang baru yang lahir. Jadi dari project ini misalnya kita pertama kali melihat Kak Ati nih berakting ya kan. Ya mudah-mudahan tahun depan dia bisa mengalahkan Marsha Timothy di Festival Film Indonesia kan. Jadi kalau saya pribadi selalu niatnya gitu. Saya akan jadi orang yang paling bahagia karena kalau gara-gara film ini Fail dapat piala Citra misalnya, di calling sama siapa, main sama siapa, Sese juga di calling sama apa namanya sutradara hebat, Hanung, Riri, Kariri segala macam ya kan. Jadi ke situ sebenarnya. Cuman secara khusus untuk Solata memang kita pengen film ini jadi apa ya? Jadi reminder kan, jadi pengingat buat semua orang masyarakat Indonesia bahwa di pedalaman tuh masih banyak loh anak-anak yang kesulitan dengan akses pendidikan gitu. Kalau kita kalau saya di Jakarta kan ini ya semua ada kan, cuman kan
di kota-kota kecil terpencil di Toraja, di Olon tuh masih banyak sekali yang butuh akses untuk mengakses pendidikan dasar 9 tahun gitu. Nah, itu yang menarik. Nah, sebenarnya saya tambahkan. Aku langsung ingat kepada kabar ini Abang Zesi yang dekat sekali dengan anak-anak. Nah, apa yang mau disampaikan? Oh, ternyata foto saya di poster itu. Dan saya lagi mendongeng ya. Oke, iya. Oh iya, betul. Jadi basically-nya memang saya pencinta anak gitu. Sebelum saya menyanyi lagu Makassar, saya memang pendongeng awalnya. Jadi suka mendongeng menceritakan ke anak-anak itu karena memang saya suka ke anak-anak itu. Jadi di kampung pun di Jeneponto, waktu pertama kali saya datang ke Jeneponto yang mengumpulkan anak-anak ini itu, terus saya berikan edukasi. Alhamdulillah sekarang secara kepribadian sudah ada perubahan secara signifikan. Nah, lanjut kepada itu film Selata, saya lebih itu yang membuat saya tertarik sebenarnya. Ide yang itu uniknya gitu. Di tengah kota ada perkampungan yang sangat terisolir itu dan butuh perhatian khusus dari pemerintah. Dari situ makanya Pak Iwan itu punya apa? Pak Iwan pesan apanya di akhir film apa pesannya? Ya, di akhir film tuh kita ada data yang kita tampilkan. Jadi kita nulisnya tuh berdasar data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sulawesi Selatan menempati peringkat ke-5 provinsi dengan angka anak usia putus sekolah terbanyak di Indonesia. Berarti ada pesan moral istimewa sebenarnya. Tapi memang dalam pengalaman Solata ini banyak hal. Saya juga akhirnya abis ngobrol sama Kak Ati, saya baru tahu Kak Ati itu cuman sampai SD ya. Nggak tamat loh, ya kan? Tapi ya ndak ada yang ndak mungkin kan. Beliau sampai jadi populer, ya kan. Tapi rezekinya istimewa loh, Kakak. Oh, saya sudah nikmati rezekinya, tenang. Oh iya, ayam paleko. Lupa saya, Kakak. Kapan kodong? Jangan kita. Nanti habis ini. Jangan-jangan Ati Kodong ini penjilat. Habis ini. Akhirnya lolos casting gara-gara palekko. Kakak Ati mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Penyampaian saya semoga film Solata ini bisa diterima di seluruh masyarakat Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan. Kakak Fail ada yang mau disampaikan lagi? Tabe. Semoga setelah tayangnya film Solata ini semakin banyak lagi film-film yang mengedukasi. Amin. Itu yang paling pertama karena masyarakat Indonesia paling banyak produksi horor. Oh iya. Itu sih. Iya, oke. Abang mungkin ada mau terakhir lagi Abang Sisi. Kalau saya jadi letak surga Ki. Artinya banyak rezeki dan masuk surga. Amin. Dan kita ucapkan terima kasih buat Pro 4 Makassar. Sama-sama. 9.5 FM. Kalau saya ala penyiar. Oh iya boleh. RRI Pro 4 Makassar 92,5 FM. Kalau Fail jangan mau kalah. Aduh. Dengan gayata. Terima kasih untuk RRI Pro. Oh apa? Terima kasih untuk RRI Proleh. Itu yang tadi. 92,5 FM Makassar. Sekali mengudara 3 bulan. Terima kasih Abang. Terima kasih sehat-sehat semua. Terima kasih. Semoga ya tadi yang ini ya bukan cuma sekedar kata-kata tapi Tuhan mendengar, siapa tahu bisa menyabet. Insyaallah, amin. Piala Citra ya. Oke, amin. Terima kasih sahabat budaya, kita berada sampai di sini. Abang nanti kalau ada cerita-cerita baru boleh dibagi lagi. Kakak jangan lupa nah. Iya. Kak, enak burasnya Kak. Enak burasnya. Sama paleko. Tidak ada ku tahu. Tidak coba saya. Oke sahabat budaya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go.
biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah. Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat. Kabar Ratna